Shalom kawan-kawan, kita masuk dalam apologetika bagian ke-6. Islam bertanya dan iman Kristen menjawab. Apologetika Kristen masa kini menjawab pertanyaan dogmatis non-Kristen dari kacamata Alkitab. Bersama saya, Pendeta Ewin Joshua Silitonga dalam topik apologetika Kristen masa kini. Untuk mengembangkan channel ini dan berbagai pengetahuan dasar tentang iman Kristen yang Alkitabiah, saya mohon agar video ini di-share dan di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk pada satu topik pertanyaan yang umum ditanyakan oleh kawan-kawan non-Kristen. Pertanyaannya adalah, Allah mengharamkan babi, kenapa umat Kristen memakan babi? Pertama-tama, umat non-Kristen, terkhusus Muslim atau Islam, harus kembali mengingat bahwa orang Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut tradisi Yahudi. Orang Kristen mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Akan tetapi iman Kristen juga menerangkan bahwa segala firman Allah yang tidak di dalam Yesus Kristus adalah firman Allah yang belum tergenapi. Sebab iman Kristen percaya hanya di dalam Yesus Kristuslah maka segala firman itu telah tergenapi. Jadi kekristenan menghidupi dan mengamalkan segala hukum dan firman Allah yang telah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Hal itu sesuai dengan pernyataan atau sabda daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus berkata begini, Me nomizo hoti erkomai katahuo ho nomos e propotes o erkomai kataluo Allah plero. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Jadi iman Kristen adalah sesuatu yang sudah plero, sesuatu yang sudah fulfill atau sesuatu yang sudah tergenapi. Jadi adalah kebohongan dan kesesatan besar jika seseorang mengatakan bahwa ajaran Kristen yang bersumber dari Yesus itu menentang hukum-hukum Allah atau menentang hukum Taurat atau firman Allah yang sebelumnya. Memang benar bahwa di perjanjian lama di dalam Alkitab ada ayat melarang memakan babi, sebab babi dianggap sesuatu makanan yang haram, seperti yang dicatat dalam kitab Imamat. Redaksinya kira-kira seperti ini. Kicair ethu paras parsa sesa sasa garar logera hu tame enyi swin tok in, yang artinya demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya yang panjang berselah panjang tapi tidak membawa biak, itu haram bagimu, dalam Imamat 11 ayat 7. Babi dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Ibrani digunakan kata sazir atau swin, dan kata haram dalam bahasa Ibrani dalam teks ini dipakai kata tame atau unclean dalam bahasa Inggrisnya. Akan tetapi harus diingat, perintah Allah dalam konteks ini turun untuk mempersiapkan konsep halal haram yang akan digenapi oleh Yesus di kemudian hari. Dengan kata lain, perintah haram memakan babi dalam konteks ini adalah perintah Allah yang belum tergenapi. 2000 tahun kemudian setelah perintah ini diturunkan Allah, baru Yesus datang dan dia melakukan penggenapan, dia melakukan plero, dia melakukan fulfill atas hukum halal dan haram. Dan inilah perintah Yesus Kristus, sang penggenap segala hukum, segala perintah dan sabda Allah tentang konsep halal dan haram yang dicatat oleh Injil Markus. Yesus berkata begini, Akuo ego pas hai suneimi, au desis emi exoten, ho anthropos, eis proiunomai, eis autos hos dunamai, koinoo autos Allah ho ek ho anthropos ek promai emi ho koinoo ho anthropos. Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Artinya setiap orang akan salah paham dalam Markus 7 ayat 15. Artinya setiap orang akan salah paham dan gagal paham mengerti tentang kebenaran firman Allah tentang makanan halal dan haram kalau ia tidak mendengar Yesus atau kalau ia tidak di dalam Yesus. Karena itu Yesus menekankan aku ego pas kai sunemi atau hear me everyone and understand. Dengarkan kepadaku, camkanlah agar kamu mengerti. Dan kekristenan adalah satu-satunya iman atau agama yang mendengarkan suara Yesus, sehingga kekristenan mengerti arti halal dan haram secara sempurna, karena Yesus adalah kesempurnaan dari konsep halal dan haram itu. Ditambah lagi oleh Tuhan Yesus mengenai hukum halal dan haram yang dicatat oleh kitab Injil, dikatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu
bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hatinya tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Kata Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Markus 7 ayat 18-23. Artinya, penggenapan hukum makanan halal dan haram yang dibawa oleh Yesus bukan lagi pada soal hal-hal yang material atau jenis makanan, tetapi kepada hal-hal yang imaterial, yaitu isi hati dan pikiran atas makanan itu. Karena bukan karena jenis makanan yang dikonsumsi penentu seseorang itu najis atau haram atau jahat, tetapi ditentukan oleh isi hati dan isi pikiran manusia itu. Maka logika sederhananya adalah, mana yang lebih haram menurutmu? Engkau tidak makan apa yang disebut haram oleh tradisi agamamu, tetapi isi hati, isi pikiranmu dan perbuatanmu bejat dan bajingan. Atau engkau tidak mengikuti tradisi agamamu tentang makanan haram, tetapi isi pikiran dan hatimu serta perbuatanmu adalah saleh dan benar. Berdasarkan sabda Tuhan Yesus yang telah menggenapi segala perintah Allah, segala firman Allah terkhusus dalam konsep halal dan haram ini, maka iman Kristen berkata, yang haram dalam iman Kristen bukan jenis makanan apa yang akan dikonsumsi. Yang haram itu dalam iman Kristen adalah berbuat dosa atau kejahatan. Dan seperti yang dicatat oleh Injil, ketika Yesus telah menyampaikan semua perkataannya itu, lalu Injil menulisnya begini, katarizo pasho broma. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Markus 7 ayat 19b. Artinya Yesus Kristus yang diimani orang Kristen sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah menyatakan halal. Lalu siapakah manusia yang boleh menyatakan haram atas apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan? Seperti teguran yang diberikan Tuhan kepada Petrus soal konsep halal dan haram. Sabda Tuhan kepada Petrus, hos hoteos katarizo sume koinoo. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15b. Atas dasar sabda Tuhan Yesus inilah mengapa orang Kristen boleh memakan atau mengkonsumsi daging babi. Kiranya keterangan ini bisa mencerahkan, memberkati kita dalam persoalan jenis makanan, mana konsep halal dan haram sebelum digenapi oleh Yesus, dan mana konsep halal dan haram setelah digenapi oleh Yesus. Nah, konsep halal dan haram sebelum digenapi oleh Yesus itu diletakkan kepada material, jenis apa makanannya. Tetapi konsep halal dan haram yang telah digenapi Yesus tidak lagi diletakkan pada jenis material, tetapi kepada jenis imaterial, kepada hati pikiran tentang menghayati sesuatu yang imaterial itu. Karena itu agama yang Kristen adalah agama rohani, bukan agama lahiriah. Karena itu agama Kristen tidak menyibukkan diri bagaimana cara menyuci kuping, bagaimana menyuci lubang hidung, bagaimana menyuci kuku, bagaimana kalau kita petir datang apa yang mau kita doakan. Agama Kristen tidak disibukkan dengan hal-hal yang lahiriah, tapi agama Kristen disibukkan dengan bagaimana kita menyucikan hati kita dari dalam. Karena Yesus berkata, agama Kristen itu bukan agama kuburan yang di luar kelihatan mewah dengan atap yang cantik, keramik yang bagus, bunga tertata-tata, tetapi di dalam kuburan itu adalah bangkai tulang belulang yang paling bau. Tidak, tetapi agama Kristen itu agama yang dari dalam. Karena itu hukum perzinahan sebelum digenapi Yesus, yang berzina menurut hukum yang belum digenapi Yesus adalah apabila ada dua sepasang orang yang tidak suami istri melakukan hubungan seks atau hubungan suami istri, itu zina, dilakukan dulu. Tetapi setelah Yesus datang, maka dia menggenapi hukum zina. Maka Yesus berkata seperti ini, sekalipun kau tidak melakukan secara badaniah zina dengan seseorang yang bukan istrimu, tetapi kalau kau memikirkannya saja di dalam pikiranmu, sesungguhnya kau telah berzina kepadanya di dalam hatimu, dan dosanya sama. Nah, sebelum hukum tentang membunuh sebelum Yesus datang atau sebelum Yesus menggenapinya, membunuh itu adalah ketika saudara mengambil pisau atau menggunakan benda tajam atau benda tumpul, lalu saudara memukulkan kawanmu sehingga dia kehilangan nyawa atau mati. Itulah membunuh, hukum menurut
perjanjian lama atau sebelum Yesus menggenapi. Tetapi setelah Yesus datang, ketika dia menggenapi hukum membunuh itu, Yesus berkata, sekalipun tidak kau ambil batu kau lempar kepalanya dan mati, sekalipun tidak kau ambil pisau kau tusuk hingga dia mati, ketika engkau membenci dirinya di dalam hatimu, sesungguhnya engkau telah membunuhnya di dalam hati. Itulah hukum-hukum yang digenapi oleh Yesus. Dan Kristen, para pengikut Yesus, adalah satu-satunya agama yang menghidupi, mengamalkan hukum-hukum Allah yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Salam.